Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang, bersekutu, berdoa bersama, dan sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap kami yang hadir di sini melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kami boleh mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita dapat kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya yang terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-41 sampai 52. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai 52. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanannya jauh, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini kita melihat bagaimana Yesus dan keluarganya pergi ke Yerusalem itu untuk merayakan Paskah. Dan menurut orang Yahudi, Paskah itu merupakan hari raya keagamaan yang wajib. Karena hari tersebut mereka itu mengenang bagaimana Allah itu menyelamatkan mereka dari bangsa dari bangsa Mesir. Dan di momen Paskah inilah Yesus datang, dan satu hal tidak terduga terjadi di Paskah saat itu. Seorang anak yang berusia 12 tahun duduk berdiskusi dengan para pemuka agama Yahudi untuk membahas isi Taurat. Dan dikelilingi oleh para alim ulama. Dan Yesus kecil ini terlihat unggul dan lebih berpengetahuan dibanding rabi-rabi yang diajaknya untuk berdiskusi. Nah, jika sebelum bagian Yesus yang datang Paskah dengan keluarganya ini diceritakan, kita akan melihat bagaimana dari Lukas pasalnya yang kedua ayat ke-21 sampai 40 itu juga dikisahkan bagaimana Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan serta bertemu dengan Simeon dan Hana. Jika Bapak Ibu Saudara membaca dengan detail, Bapak Ibu Saudara akan mendapati bagaimana kedatangan Kristus yang masih bayi itu disambut oleh Simeon dan Hana. Seorang pendoa yang berharap kelepasan bagi Israel. Dan Yesus Kristus Tuhan kita itu dikatakan sebagai pembebas Israel. Hana di sini di sisi lain juga dikisahkan
mengabarkan berita baik itu tentang Yesus kepada orang-orang yang di sekitarnya di Yerusalem pada saat itu. Dan perjumpaan Simeon dan Hana itu dengan bayi Yesus itu menunjukkan bagaimana perasaan sukacita dari kedua orang tersebut karena seorang pembebas yang dijanjikan itu sudah tiba. Dan beranjak lebih dewasa lagi, Yesus yang datang ke Bait Allah untuk merayakan Paskah juga lagi-lagi menunjukkan bagaimana kekaguman orang-orang sekitar terhadap dirinya. Dan di ayatnya yang ke-47 itu dikisahkan bagaimana Yesus membuat para ahli agama Yahudi itu kagum dan takjub kepada dia. Dan dari dua kisah yang berbeda ini Bapak Ibu, dapat dilihat bagaimana Yesus itu menyapa orang-orang melalui tindakan dan kehadirannya tersebut. Dan serta terjadi perubahan di dalam diri orang yang disapa oleh Yesus. Terhadap orang-orang yang mengharapkan pembebasan, Yesus datang menunjukkan harapan mereka telah didengar oleh Allah dan sudah tiba saatnya sang pembebas itu yang dijanjikan. Dan sementara untuk orang-orang yang berpengetahuan, ia membuat orang-orang tersebut memikirkan sesuatu yang lebih dalam untuk mengerti kebenaran kitab Taurat yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, kira-kira mengapa kisah tentang Yesus yang berada di Bait Allah itu dikisahkan saat hari raya Paskah? Sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti karena Alkitab tidak memberikan alasan yang jelas tentang hal ini. Meski demikian, saya melihat hal ini bukanlah suatu kebetulan karena tentu ada kaitannya antara Paskah dan kedatangan Yesus ke Bait Allah ini. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah perjanjian lama, khususnya Keluaran 12, maka kita akan mengetahui bahwa nuansa Paskah bagi orang Israel dan orang-orang Yahudi lainnya itu pembebasan dari Allah yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka itu bebas dari penjajahan bangsa Mesir. Dan semenjak peristiwa Paskah tersebut, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel itu merayakannya secara turun-temurun bahkan sampai saat ini. Karena di dalam peristiwa Paskah tersebut, orang-orang Israel itu mengenang bagaimana Allah itu memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Maka di saat Paskah tersebut, Yesus datang ke Bait Allah untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah sang pembebas tersebut. Jika pada hari raya Paskah, orang-orang Israel mengenang bagaimana Allah membebaskan mereka, kedatangan Yesus yang berumur 12 tahun ke Bait Allah ini, Bapak Ibu Saudara, seolah ingin berkata bahwa kebebasan yang sejati itu telah datang melalui dirinya. Seolah-olah Yesus membuka pikiran mereka tentang kedatangan Sang Mesias itu yang sebenarnya adalah dirinya. Sehingga tidak heran di dalamnya ayat yang ke-47 dikatakan banyak ahli agama yang terkagum dengan pengetahuan dan penjelasan Yesus tentang Taurat. Dan nuansa pembebasan di dalam narasi ini begitu terasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar bahwa tujuan penulisan Injil Lukas itu adalah menunjukkan bagaimana Yesus sebagai juru selamat, ia datang kepada orang-orang yang marginal, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bila melihat di bagian sebelum-sebelumnya, kita akan melihat bagaimana Lukas juga mengisahkan kelahiran Yesus dan kaitannya dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Ya, contohnya kita bisa lihat bagaimana di dalam pujian Maria, Ibu Yesus, dikatakan dalam salah satu syair lagunya, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan yang hampa. Di bagian lainnya yakni puji-pujian Zakaria, kita melihat bagaimana Zakaria menulis, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dari kedua ayat di atas kita akan melihat
bagaimana sosok Allah digambarkan sebagai Tuhan yang memberi pembebasan kepada mereka yang miskin dan tertindas. Apa yang ingin Lukas katakan soal Allah jelas itu memperlihatkan bagaimana Allah adalah Allah yang memperhatikan kaum miskin dan marginal. Serta bagaimana pada akhirnya Ia memberikan kebebasan itu kepada mereka. Kita juga melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana berita tentang kelahiran Yesus. Berita kelahiran Yesus itu ditunjukkan pertama-tama kepada para gembala. Bapak Ibu Saudara tahu, kita tahu para gembala itu adalah orang-orang yang miskin. Bisa dikatakan ekonominya di bawah. Mereka adalah orang-orang yang dibayar untuk menjaga ternak dan melindungi ternak dari segala mara bahaya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Allah menyatakan pembebasannya kepada mereka yang miskin. Satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat bagaimana Yesus datang kepada Simeon dan Hana. Ia juga datang ke bait Allah saat Paskah dan mengunjungi para ahli Taurat untuk berdiskusi dengan mereka dan mengajar mereka apa arti Taurat sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, mengapa Lukas mencatat kisah-kisah ini setelah ia mengisahkan Yesus datang kepada gembala sebagai sekelompok yang miskin dan marginal. Saya melihat kedatangan Yesus baik kepada para gembala maupun kepada Simeon dan Hana dan para ahli Taurat di bait Allah memiliki penegasan bahwa Allah melihat semua manusia adalah kaum marginal dan miskin karena mereka berada di bawah kuasa dosa. Dikatakan pula bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi dan dia adalah seorang raja. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah sang Mesias itu. Narasi Lukas yang menegaskan Yesus berjumpa dengan para pemuka agama secara tegas menunjukkan bahwa ada pembebasan di dalam dirinya. Sebab ia adalah raja, Mesias tersebut. Mesias yang akan memberikan kebebasan sebagaimana Allah memberikan kebebasan kepada Israel saat mereka masih berada di bawah kuasa bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudara, dari kisah dalam narasi Injil Lukas ini kita melihat bagaimana Yesus adalah sang juru selamat itu, ia datang kepada orang-orang dengan status dan kelas sosial yang berbeda untuk menunjukkan dalam dirinya bahwa ada kebebasan yang sejati. Jika kita tarik ke dalam diri kita saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya yang saat ini hidup di hadapan Allah? Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya yang saat ini hidup di hadapan Allah? Beberapa waktu lalu kita baru saja merayakan Paskah. Kita mengingat bagaimana Yesus telah bangkit dari kematian sehingga kita selamat dan beroleh kehidupan yang kekal. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah berita Paskah yang menyelamatkan itu masih bergema di hati kita? Apakah kita memiliki sikap hati seperti para alim ulama yang mau mendengarkan Yesus sebagaimana yang dikisahkan dalam bagian yang kita sudah baca tadi? Atau kita malah memiliki sikap hati seperti orang-orang Farisi yang merasa tahu kebenaran dan menolak Allah di dalam hatinya karena merasa diri benar? Ingat Bapak Ibu Saudara, kita itu bukan siapa-siapa. Jika Yesus tidak datang menghampiri hidup kita, maka kita tidak akan menerima keselamatan darinya. Lukas mengisahkan bahwa baik orang yang miskin secara ekonomi maupun orang-orang yang tidak miskin secara ekonomi, sama-sama miskin sebenarnya. Sama-sama miskin. Karena mereka masih berada di dalam kuasa dosa.
Dan oleh sebab itulah Yesus datang untuk memberikan pembebasan kepada semua orang bagi yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, seberapa sering kita justru lebih memilih dosa ketimbang Allah yang anugerahnya begitu besar dan memberikan kita hidup yang kekal. Dan maukah kita bertumbuh di dalam Allah, Bapak Ibu Saudara, dan menjadi serupa seperti Kristus sehingga kita juga dikasihi oleh Allah dan dilihat sebagai anaknya yang berkenan kepadanya. Amin. Kiranya perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya Roh Kudus membantu setiap kita untuk memampukan setiap kita untuk taat kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami. Bagaimana hidup kami harus berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, karena setiap kami rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami bisa hidup kudus di hadapan Allah. Dan kami juga merindukan Tuhan, perenungan pada malam hari ini tidak lalu begitu saja, tetapi kami bisa merenungkannya dan melakukannya di dalam setiap pikiran dan hati dan langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan melakukan aktivitas selanjutnya. Mohon Tuhan yang pimpin langkah kami ke depannya. Biarlah setiap kami yang pikirkan, kami lakukan, kami katakan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doa malam selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.